Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Mas Bara sedang di perjalanan. Tafadhol dibuka aja Ustaz. Tadi ada pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya, kita di Al-Quran. Semoga kita senantiasa mendapatkan pemahaman, mendapatkan futuh dari Allah, sehingga kita bisa menyelami, mendalami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga bisa menjadi tuntunan kita sebagai cahaya yang bisa menyinari jalan kita hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf nih, suara saya masih agak ini ya. Tadi malam agak panas lagi, jadi saya pelan-pelan aja ya. Masya Allah, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin.
Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-17 ya. Masih pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan tentang sifat-sifat orang munafik ya. Memberikan perumpamaan dari orang munafik itu sangat banyak sekali. Karena memang orang munafik ini harus dijelaskan detail gitu, sehingga tidak samar, kita tidak sama. Karena memang orang munafik ini beda sama orang kafir yang zuhir kan. Kafir yang jelas-jelas ya, nyata di hadapan kita, musuh yang nyata, tetapi orang munafik ini hakikatnya orang kafir tetapi menyamar sebagai orang yang beriman. Selanjutnya kemarin ayat yang 17 itu Allah memberikan perumpamaan orang munafik itu sebagaimana orang yang ketika dia menyalakan api, yang mana api itu fungsinya untuk menyinari jalannya, gitu, untuk menapaki jalan. Tetapi ketika api itu dinyalakan, sehingga bisa menyinari jalan, sehingga dia bisa berjalan. Lalu lantas Allah memadamkan api itu, gitu, sehingga dia orang-orang munafik itu akan tetap dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa zaman dulu itu sebelum ada listrik itu kan ketika malamnya gelap gulita, tidak ada lampu, itu kan kalau kita malam tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat apa-apa ya. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan pelita, membutuhkan cahaya yang bisa menyinari jalan-jalan kita itu yang akan kita lewati. Itu Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Adapun yang ayat yang ke-18 ya. Sumun, bukmun, umyun. Ini bahkan ya, enggak hanya orang yang tidak mempunyai cahaya untuk menyinari jalannya, tetapi ada lebih parah lagi gitu. Mereka itu adalah orang yang sumun. Sumun itu tuli, budak sejauh itu, tidak bisa mendengar apa-apa. Lalu bukmun itu bisu, tidak bisa ngomong. Umyun itu orang yang buta. Dari panca indera yang sangat vital sekali. Tiga ini kan sangat vital sekali. Nggak bisa mendengar apapun, ya nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat. Ya, naudzubillah seperti itu kan. Ketika ada orang yang mempunyai semacam itu, ya maka fahum la yarji'un. Mereka tidak akan bisa kembali lagi ke jalan yang lurus gitu. Ya ini sebagai analogi ya, bahwa sebenarnya ayat ini kan turun ya, sebagai asbabun nuzulnya itu adalah jelaskan orang-orang munafik ya, dari orang-orang Yahudi ahlul kitab itu. Zaman dulu itu orang di Madinah itu masih banyak ahlul kitab. Orang Yahudi itu sebenarnya mereka itu percaya. Sebenarnya mereka itu percaya pada kitab-kitab terdahulu ya. Dan juga percaya pada rasul-rasul mereka. Tetapi ketika di dalam kitabnya itu tertulis atau dijelaskan akan datang seorang rasul utusan penutup para nabi, yang mana tidak dari golongan mereka. Mereka itu sebenarnya sudah kenal sekali dengan namanya Muhammad itu gitu. Sudah dikasih ciri-ciri yang detail sekali di dalam kitab-kitabnya. Tetapi mereka tidak mau beriman. Lantaran apa? Lantaran tadi kedengkian mereka, kesombongan mereka itu. Mereka tidak mau ya nabi penutup itu dari bukan golongannya gitu. Nah, mereka rata-rataan Bani Israel kan. Adapun Nabi Muhammad adalah Bani Ismail, meskipun aslinya sama juga gitu. Semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim gitu. Tetapi kan jalurnya beda. Kalau Nabi Muhammad kan jalurnya dari Nabi Ismail. Kalau orang-orang Yahudi itu kan jalurnya dari Nabi Ishak ke bawah. Jadi
Perumpamaan itu lebih parah lagi ya. Jadi ayat ini menerangkan orang-orang yang munafik itu tidak hanya seperti orang yang kehilangan cahaya yang terang, tetapi juga seperti orang yang kehilangan beberapa panca indera yang sangat vital sekali itu. Panca indera yang sangat pokok gitu kan. Telinga, ya mata, ya lisan yang tidak bisa bicara itu kan panca indera yang sangat vital sekali gitu. Mereka dikatakan tuli ya. Tuli ini sebagai kinayah saja ya. Bukan berarti mereka secara zahir tuli gitu. Kebanyakan mereka memang bisa mendengar gitu. Tetapi dikinayahkan saja. Mereka dikatakan tuli itu karena tidak mendengarkan nasihat. Ya. Tidak mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan petunjuk ya, dari Rasulullah. Sehingga mereka tidak bisa memahami itu. Dan juga dikatakan bisu. Gitu. Bisu karena apa? Karena mereka tidak bisa, ya, tidak mampu menyatakan kebenaran. Gitu. Dari mulutnya itu tidak mampu mengatakan yang hak itu hak. Gitu. Ya tadi karena ada penyakit hati yang pelajaran sebelumnya itu kita sudah bahas kan. Karena penyakit hati mereka itulah ya, dari kesombongan, dari iri, dengki dan lain sebagainya itu, sehingga mereka tidak bisa mengatakan yang benar. Gitu. Sehingga banyak ayat-ayat yang ditutup-tutupi gitu. Sekarang kita baca i'rabnya. Sumun adalah khobarun limubtada'in mahdzufin. Sumun ini sebagai khobar bagi mubtada yang mahdzuf yang dibuang gitu. Yang mana khobar di sini i'rabnya rafa ya. Jadi khobar mubtada itu rafa ketika tidak ada nawasih gitu. Tidak ada amil yang merusaknya. Wa alamatu rafihi tanda di rafa adalah automatu memakai harokat dhammah sumun. Wa takdiru takdirnya apa? Mubtada yang dibuang itu hum sumun mereka ya, mereka orang-orang munafik itu sumun orang yang budak orang yang tuli. Hukmun adalah khobarun li mubtada'in mahdzufin sama juga ya. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi tanda di rafa adalah ad-dhammatu dhammah juga. Wa takdiru takdirnya sama ya. Hum bukmun mereka adalah orang yang bisu ya. Umyun khobarun li mubtada'in khobar bagi mubtada' mahdzufin yang dibuang. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi tanda di rafa adalah ad-dhammatu memakai harokat dhammah. Wa taqdiru hum umyun mereka adalah orang-orang yang umyun yang buta. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada' khobar maksudnya jumlah ismiyah la mahalalaha minal i'rabi tidak menempati i'rab sebagai apa dia? Istinafiyatun sebagai jumlah baru ya kalimat. Fahum al-fa'u harfu atfin. Fa-nya adalah huruf ataf. Mabniun ala al-fathi dia mabni fathah. Wa hum adalah dhamirun mutasilun ya dhamir mutasil mabnun ala sukuni dia mabni sukun fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada'un sebagai mubtada. La adalah harfun nafin mabniun ala sukuni. La di sini huruf nafi dia tetap dalam keadaan sukun. Yarji'una fi'lu mudhari'in fi'il mudhari'. Marfu'un yang mana i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa memakai apa? Sukutun nuni. Nunnya di situ masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati karena yarji'una termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di sini sebagai apa? Dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni dia tetap dalam keadaan sukun. Fi ma'ali rafin dalam i'rab menempati raf rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili adapun kalimat terdiri dari fi'il fa'il yarji'una dan fa'ilnya wawu jamak itu ya dhamir mutasil itu fi ma'ali rafin dalam i'rab menempati raf rafa sebagai apa? Sebagai khobarun, sebagai khobarnya hum tadi ya. Jadi hum itu khobarnya adalah khobar jumlah, khobar jumlah fi'liyah. Wal jumlah tu minal mubtada' wal khobar. Adapun jumlah secara keseluruhannya, jumlah ismiyah, mubtada' khobar hum ya, la yarji'un, la mahalalaha minal i'rabi tidak menempati i'rab. Kenapa? Maktufatun ya. Dia sebagai jumlatun maktufatun, jumlah yang diatofkan
ala al-jumlati al-istinafiyati. Pada jumlah istinafiyah, qoblaha sebelumnya itu. Selanjutnya ayat yang ke-19. Au kasoyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Nah, ini juga perumpamaan mereka juga ini. Ya sebagaimana ya orang-orang munafik itu dianalogikan, diperumpamakan sebagai apa? Orang yang terkena hujan yang lebat gitu ya. Dari langit ya, au kasoyibin minas sama'i fihi dhulumatun, yang mana saat hujan lebat itu gelap sekali gitu. Ya, kadang kan ini ya ketika mendung banget gitu kan ya. Bahkan sangat gelap gulita gitu kan. Sangat gelap gulita. Dan ketika hujan itu sudah gelap ya, fihi dhulumatun ya. Wa ra'dun wa barqun, ada guru apa kan kalau bahasa ininya apa? Gluduk ya, yang bersuara itu, yang gelegar gitu ya. Dan juga kilat, petir, menyambar-nyambar. Kan ada suatu ketika seperti itu juga, ketika ada hujan lebat ya, gelap ya, kadang ada angin kencang juga, ada kilat menyambar-nyambar ya, suara menggelegar dari buruh itu kan. Sehingga mereka apa ya, ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menggunakan ya asobi itu jari-jarinya ya, anak jarinya seperti ini, asobi ini ya, ditaruh di apa, di telinganya, fi adhanihim minas sa'iqi hadral mauti. Ini kan seperti dulu ya, ini pengalaman dulu masih kecil itu ketika ada hujan yang petir ya, ada kilat ya, menakutkan itu ya, kita tutupin ya telinganya kayak gini kan ya, kita sumpelin biar nggak dengar, biar nggak takut ya. Sama mereka juga seperti itu, hadral maut, dalam keadaan mereka itu takut mati, takut kena apa, kena petir kan ya, yang kemarin ada fenomena apa, panjat pinang itu, bila kena petir meninggal kan itu. Nah, mereka seperti itu juga ketika hujan lebat ya, gluduk gede-gede kan gitu, besar-besar ya, kilat menyambar-nyambar ya. Lalu mereka menutup telinganya agar apa? Agar tidak mendengarkan itu gitu. Karena apa? Karena mereka takut mati, hadral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan sebenarnya Allah itu adalah muhitun, maha meliputi bagi orang-orang kafir. Meliputi apa ya? Ilmunya, ya, ilmu dalam artian Allah itu tidak luput ya dari hal sekecil apapun dari orang-orang kafir itu ya. Apapun yang mereka lakukan itu tidak luput dari pantauan Allah gitu. Ya, jadi wallahu muhitum bil kafirin. Jadi meskipun mereka menyembunyikan hal apapun yang ada di dalam hatinya, Allah tidak akan luput ya, akan melihat ya, apa dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan ya, dari hati mereka. Oke, kita baca i'rabnya. Au adalah harfu atfin ya, huruf ataf. Ala sukuni. Nah, ini kurang ini ya. Mabniun nih, ada mabniunnya. Harfu atfin mabniun gitu ya. Mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun. Tetap dalam keadaan sukun. Wahia huna lil ibahati. Di sini fungsinya adalah lil ibahah. Ya, ibahah itu diperbolehkan. Au pilihan lah ya. Kemarin kan apa? Masaluhum masalul hadis atau kadanaro kan gitu. Yang ini juga au atau lil ibahah berarti aunya. Kasoibin al-kafu harfu tasbihin ya, sama ya, pada pembahasan kemarin. Kafnya adalah huruf tasbih untuk menyerupakan, wajarin dan huruf jar. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Soibin adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bil kafi dengan huruf jar kaf itu. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al-kasratu kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya kasoibin, ma'tufun ala al-jari al-majrur kamisli, kamasali. Kamasali di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-17 ya. Masaluhum kamasali itu. Ya, diatofkan di situ ya. Diatofkan kamasali ya. Kamasali au kasoibin gitu ya. Diatofkan di kamasali. Fil ayati asabiati asyarota. Fil ayati asabiata asyarota. Diatofkan pada ayat yang ke-17.
alladzi ta'alaqa bi mahdzufin khobarun, yang mana au kasobin ini muta'alliq ya, terkait pada lafal yang mahdzuf sebagai khobarnya. Nah, yaitu khobarnya apa? Masaluhum kamathali. Jadi takdirnya apa? Wa takdiru masaluhum kamathali ashabi soibin gitu. Jadi au kasoibin, ai maknanya itu masaluhum, perumpamaan mereka itu kamathali, sebagaimana ashabu soibin, orang yang ditimpa apa? Hujan lebat gitu. Nah, jadi ada kasoibin tadi, kamathali ashabi soibin ya. Itu mutalik pada apa? Pada sesuatu yang mahdzuf ya, yaitu khobarnya. Sebagai khobarnya. Wa qad khudzifa al-mudhafu. Lalu di sini ada mudhaf yang dibuang. Ya, kan ada soibin itu aslinya adalah ashabu soibin. Maksudnya orang yang tertimpa hujan lebat itu gitu. Jadi lafal ashab itu sebagai mudhaf ya. Mudhaf dari mudhaf ilaihinya kan soibin itu. Nah, itu dibuang. Wa uqima al-mudhafu ilaihi soibin maqamahu. Sehingga mudhaf ilaih yaitu lafal soibin sebagai mudhaf ilaihnya ashab itu ya menempati temannya mudhaf gitu. Ya, jadi kal soibin ai kama sali ashabi soibin. Nah, gitu ya. Lalu min ya. Harfu jarin mabniun ala sukuni. Dia adalah huruf jar, dia tetap dalam keadaan sukun, tetapi ya alladzi hurika ilal fathi, dihidupkan dengan harokat fathah. Alasannya apa? Man'an bil tiqai as-sakina ini, agar tidak bertemu dua sukun ya. Sukunnya nun dan sukunnya huruf lam gitu ya. Berarti aslinya kan al sama kan. Berarti yang lam itu sukun ya. Terus alifnya itu alif fasal tidak dianggap ya. Jadi nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan lam sukun, dua-duanya sukun nggak boleh dihidupin nunnya. Jadi minas samai. Lalu as-samai adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bimin dengan huruf jar min. Wa alamatu jari, tanda jarnya dia adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min as-samai ya, dari langit gitu kan. Muta'alikun bimazufin, dia terkait pada lafal yang mazuf. Sebagai apa yang mazuf itu? Sebagai sifatun li soibin, sebagai sifat dari soibin. Kal soibin au masaluhum ya, au masaluhum kamasali ashabi soibin ya, yang mana soibin itu ya yang turun minas samai gitu, yang turun dari langit. Nah, berarti ada lafal sifat yang mahdzuf. Fihi, fi adalah harfu jarin, huruf jar, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala kasri. Adapun haknya di sini adalah dhamir mutasil, dia tetap dalam keadaan kasrah ya. Fihi, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar. Ya, dijarkan apa? Dengan huruf jar fi itu gitu. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fihi muta'alikun bimazufin, terkait pada lafal yang mahdzuf sebagai apa? Khobarun muqaddabun, khobar yang didahulukan ya, didahulukan dari mubtada'nya. Fihi ini sudah kalimat lainnya ya. Au kasoibin munasamai. Fihi dzulumatun. Ya. Di dalamnya itu dzulumatun ya. Nah, jadi saat hujan itu ya fihi dzulumatun, ada kegelapan. Jadi lafal dzulumatun adalah mubtada'un muakhorun, mubtada yang diakhirkan dari khobarnya itu. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal mubtada' wal khobari, adapun jumlah mubtada' khobar, mubtada' muakhor dan khobarnya muqaddam tadi, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Sifatun saniyatun li soibin, sebagai sifat yang kedua lafal soibin ya, sebagaimana asabu soibin ya, hujan yang turun dari langit yang di dalamnya ada apa? Kegelapan. Berarti mensifati lafal soibin. Lalu selanjutnya apa? Ra'tun ya. Wa ra'tun. Al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf, mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wa ra'tun, lafal ra'tun adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan pada ini ya, pada dzulumatun ya. Fihi dzulumatun ya, wa ra'tun gitu kan. Berarti diatofkan pada lafal
zulumatun. Karena zulumatun marfu, maka ra'tun ikut ya. Jadi ikut ra'tun ya, dalam keadaan rafa. Wa alamatu rafi ad-dhammatu, tanda dia rafa adalah memakai harokat dhammah. Wa barkun al-wawu harfu atfin ya, huruf ataf. Mabniun al-fathi, dia mabni fathah. Wa barkun, lafal barkun adalah ismun ma'tufun, isim diatofkan ya. Ini ma'tuf juga ya, diatofkan pada lafal dhulumat tadi. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Di situ ada ta'liq. Aslu kalimati soibin. Asal kalimat soibin itu sowibin ya. Pakai wawu ya. Soibin gitu. Ka soibin. Li anau ma'khudun min soba yasubu. Karena lafal soibin yang aslinya soibin itu diambil dari bentuk apa? Bentuk pola katanya ya, atau wazannya soba yasubu ya. Soba yasubu. Ai idza nazala. Soba yasubu maknanya idza nazal. Idza nazal itu ketika turun ya. Berarti hujan kan turun ya, dari langit ke bumi kan gitu, dari atas ke bawah. Idza nazala. Wa waznuhu as-sarfiyu. Adapun wazan dari lafaz soibin itu adalah fa'ilin ya, fa'ilin. Nah, makanya tadi soibin gitu kan. Wazannya apa? Soibin, wazannya fa'ilin. Wazan itu pola kata. Walakin lama istama'at al-ya'u wal wawu. Tetapi ketika ya huruf ya dan huruf wawu itu berjejeran kan gitu. Ya kumpul ya huruf ya dan wawu. Di situ kan ada soy wi kan. Ya dan wawu itu berjejeran. Ya. Berkumpul, maka wal ya'u sakinatu, dan ya-nya itu dalam keadaan sakinah, ya. Dalam keadaan mati, maka qallabu al-wawa ya'an. Maka para ulama ini ya, ulama tasrif itu, ulama i'lal, merubah wawu itu, menggantinya wawu menjadi ya juga. Menjadi apa? Soy yibin gitu. Soy yibin. Nah, dan di situ ada double ya gitu kan. Jadi double ya kan. Nah, lalu karena double ya, dalam rumusnya pelajaran ini ya sorof gitu. Ketika ada double itu wajah aluhuma ya'an musaddatan, maka dimasukkan, diizghamkan menjadi apa? Ya bertasydid menjadi apa? Soy ibin ya. Soy ibin asluhu soy wibin. Ya. Fil lughati, dalam bahasa itu maknanya apa? Soib itu adalah al-mataru, hujan. Wa kullu nazilin min uluwin ila asfal, dan segala sesuatu yang turun min uluwin dari tempat yang atas ya, ila asfalin ke bawah ya. Berarti apapun yang turun dari atas ke bawah itu maknanya apa? Soibin gitu kan. Faqad asaba yasubu. Qala al-qamatu al-fakhr. Ini ada seorang penyair ya yang membuat syairnya ya. Ka'annahum sobat alaihim sahabah sahabatun suwa'iquha li tayrihinna dabibun. Maknanya apa? Asobatu aswa'iku allati lam yaqwa at-tayru ala al-firar minha. Jadi ketika mereka orang-orang munafik itu ya tertimpa ya, ketika ada hujan itu melihat ada kilat, ada petir dan sebagainya. Maka lam yaqwa at-tayru ala al-firar minha. Mereka tidak bisa berlari karena sangat gelap sekali. Ya posisinya tadi kan dalam keadaan sangat gelap sekali, tidak bisa melihat jalan. Jadi ketika ada petir yang menyinari jalannya di jalan gitu. Tetapi ketika sudah gelap lagi, udah mandek lagi karena nggak bisa lihat gitu. Itu maknanya. Undur ma'ani Al-Qur'an wa i'rab lil zujat. Ini ada di kitab Ma'ani Quran dan I'rab ya. Kitabnya Lil Zujat. Jilid 1 halaman 60. Oke, selanjutnya ya. Ya ja'aluna adalah fi'il mudhari'in. Fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa' wa alamatu rafi, tanda dia rafa' adalah thubutun nun. Nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk dari af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawul jama'nya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, yang mana dia tetap dalam kanda sukun, fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa'. Sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat
kalimat fi'liyah ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il ya. Laka fiha wajhani minal i'rabi. Ada dua versi i'rab ya. Oke, yaj'aluna ini ada dua versi i'rab. Yang pertama adalah la mahalal ha minal i'rabi. Yang pertama dia tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, jumlah istinafiyah, kalimat baru. Versi yang kedua adalah fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Sebagai apa? Sifatun li kalimatin apa? Li kalimati ashabi. Allati udirat fi misli. Fi mathaluhum kamathali ashabi saibin. Jadi sifat ya. Karena sifat dari lafal ashab. Ya. Karena ashab tadi kan sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih kan? Kamathali ashabi. Ya. Sebagaimana perumpamaan orang-orang yang tertimpa apa? Hujan. Nah, berarti majrur, maka sifat ya. Sifat dari mausuf yang majrur, maka dia ikut majrur. Jadi yaj'aluna adalah menempati i'rab jar karena sifat dari lafal apa? Ashabi yang dikira-kirakan. Asabi'ahum ya. Asabi'ah sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objeknya yaj'aluna. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Asabi'ah. Wa huwa mudhafun, posisi yang kedua dia sebagai mudhaf ya. Wahum sebagai domirun mutasilun, domir mutasil mabni al-sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ali jarin, menempati posisi i'rab jar. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya asabi'ah ya. Asabi'ah mudhaf, hum adalah mudhaf ilaihnya. Fi harfu jari mabni al-sukuni, fi huruf jar mabni sukun. Adanihim majrurun bifi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda dia majrur adalah al-kasrah, memakai harokat kasrah. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya fi adani muta'alliqun bil fi'li yaj'aluna, terkait pada fi'il yaj'aluna. Wa adani mudhafun, adani sebagai mudhaf. Adani him, himnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi ma'ali jarin menempati jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya adani. Di telinga-telinga mereka, berarti untuk mudhaf ilaih. Min adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, mabni sukun alladzi khurika ilal fathi, yang mana dihidupin ya dengan harokat fathah agar man'an lil tiqa'i sakinain, agar tidak bertemu dua sukun. Aswaiki ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur min aswaiki muta'alliqun bil fi'li yaj'aluna, terkait pada lafal yaj'aluna. Yaj'aluna min aswaiki, menjadikan aswabi ahum itu tadi di telinganya ya. Dari apa? Dari swaik gitu. Dari kilat, dari petir gitu kan. Agar mereka tadi karena apa? Karena takut mati itu. Oke, jadi jar majrur ya, fi adanihim, lalu minas swaiki, keduanya adalah muta'alliq pada apa? Pada lafal yaj'aluna. Hadaro sebagai maf'ulun li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Jadi maf'ul li ajlihi itu maksudnya objek ya, yang fungsinya menjelaskan sebab ya kan. Sebab mereka itu orang-orang munafik itu ya menaruh jari-jarinya ini ya, kayak gini, disumpelin ya, ke telinganya itu ya, hadzarul maut. Ya, sebabnya apa? Sebabnya ya karena mereka apa? Takut mati ya. Jadi hadzaro sebagai apa? Maf'ul li ajli. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Al-mauti mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihnya dari hadaro. Hadaro al-mauti. Jadi hadaro i'rabnya sesuai keadaan ya. Mudhaf itu ya. Mudhaf sesuai dengan keadaan, karena di sini sebagai maf'ul maka mansub. Al-mauti pasti ya, sebagai mudhaf ilaih pasti apa? Majrur. Wallahu al-wawu istinafiyatun ya. Wawunya wawu istinafiyah. Berarti adalah menjelaskan setelahnya jumlah itu adalah jumlah istinafiyah gitu. Kalau wawunya berupa wawu athof berarti masih nyambung pada kalimat sebelumnya.
Harfun mabniun al fathhi, dia huruf yang mana tetap dalam keadaan fathah. Allahu, lafal Allah itu adalah lafzul jalalati, lafaz jalalah. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda rafanya dia adalah dhammatud dhammah. Muhitun adalah khobarun marfu'un, khobar yang i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah dhammatud dhammah. Wal jumlatun al mubtada' wal khobari, jumlah mubtada' khobar, jumlah ismiyah Allah dan muhitun, la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa jumlah ini? Sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru. Bil kafirina al ba'u harfu jarin, ba'nya huruf jar. Mabnun alal kasri, dia tetap dalam keadaan kasroh ya, bi. Al kafirina, lafaz kafirin adalah ismun majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa? Al ya'u, memakai huruf ya. Ya. Kenapa? Li'anahu jam'u mudzakarin salimin. Karena kafirin ini bentuk jamak muzakkar salim. Maka ketika dia majrur, tandanya adalah ada ya-nya. Wal jar wal majrur, jar majrur di sini bil kafirina ya. Muta'alliqun bismil fa'ili, dia terkait pada isim fa'il. Dari lafaz apa itu? Muhitun. Muhitun kan isim fa'il ya. Bentuk ini kalau kita belajar tasrif itu, muhitun adalah bentuk isim apa? Isim fa'il. Berarti muta'alliqnya di situ. Selanjutnya, ayat yang ke berapa tuh? Ke-10. Yakadu al-barqu yaktafu absarahu. Jadi hampir saja ya petir kilat itu ya menyambar penglihatan mereka gitu. Jadi petir itu kan menyambar-nyambar. Nyambar-nyambar itu kadang ketika petirnya ya hujan yang sangat menakutkan itu, banyak petirnya itu kadang petirnya kayak dekat banget gitu ya. Kadang posisinya itu sangat dekat sama kita gitu. Ya seolah-olah itu mau menyambar penglihatan mereka gitu. Ya, petir itu. Ya, menyambar penglihatan mereka orang-orang munafik. Tetapi kullama adu alahum masyaufihi, ketika mereka ya mendapatkan cahaya dari kilat itu kan bercahaya kan? Ya, ketika ini kan ada cahayanya gitu. Maka ketika ada cahaya dari kilat itu mereka apa? Mereka berjalan kan, kelihatan ya, kelihatan jalannya. Nah, ketika kelihatan jalannya berjalan. Tapi kalau sudah hilang, wa idza adlama alaihim qamu. Ketika sudah nggak ada cahaya lagi, mandek lagi itu. Karena nggak lihat jalan gitu, nggak kelihatan jalannya. Karena tadi diibaratkan ya dalam posisi gelap gulita kan, fi dzulumatin gitu. Walau sya'allahu la dzahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau andaikan Allah itu berkehendak ya, karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu kan, maka bisa jadi Allah itu bisa menghilangkan ya, menghilangkan sam'ihim, pendengaran mereka, dan absarihim, penglihatan mereka gitu. Nggak dengar apapun, nggak bisa melihat apapun gitu. Dalam keadaan meskipun dalam keadaan yang hujan yang menakutkan tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa ya. Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah mau melakukan apapun itu Allah kuasa. Allah sangat kuasa melakukan apapun. Oke, ayat ini berhubungan erat ya dengan ayat sebelumnya. Ya, jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya ya dengan ayat yang atas tadi ya. Seolah-olah ayat ini ya menyambung ya, pertanyaan bagaimanakah keadaan mereka ya dengan kilat itu gitu. Hampir-hampir kilat itu ya menyambar penglihatan mereka. Betapa besar ya, kesulitan yang mereka hadapi kan. Jadi saat itu kita bisa membayangkan ya, bagaimana kesulitan orang yang dalam posisi saat itu gitu. Mereka melangkah ya bila mana ada sinar kilat itu, dan berhenti jika cahaya itu sudah hilang. Demikianlah ya orang-orang yang munafik seperti itu ya, mereka itu mendapatkan sinar iman karena apa? Sebenarnya mereka itu tahu gitu kan
Ya, tahu kebenarannya. Karena dalam kitabnya itu kan sudah saya sampaikan. Dalam kitab itu sudah jelas sekali gitu. Nah, ya, ketika sinar iman itu yang dari kitab mereka itu, ya, ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran, sebenarnya mereka itu tahu. Tapi karena lantaran apa? Lantaran hati mereka itu dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, ya, sombong dan lain sebagainya, tidak bisa menerima kenyataan, gitu kan? Tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada agama yang mana dibawa orang yang bukan dari jalur mereka, gitu kan? Bukan dari jalur mereka. Apalagi mereka menganggap bahwa dengan agama Islam ini kan mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan kenapa? Karena pangkatnya, jabatannya, ya, kedudukan mereka itu terancam kan, ya. Karena waktu itu kan di Madinah ya seperti itu kan, datang orang-orang muhajirin kan, justru mereka malah lebih sukses gitu kan, ya sukses ya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu mereka menguasai dari kota Madinah itu. Mereka merasa tersisih, mereka merasa kalah saing, sehingga tadi tidak akan mau beriman dari penyakit hati itu. Oke, kita yakadu fi'lu mudhari'in naqisun. Fi'il mudhari' yang apa? Di sini naqis sama dengan kana itu ya. Kalau kana itu kan fi'il madhi ya, kana fi'il madhi. Kalau yakadu itu bentuk fi'il mudhari' yang naqisun, naqis. Karena yakunu, kalau yakunu berarti fi'il mudhari' naqisun gitu. Kalau fi'il madhinya apa? Kada gitu kan. Kada kan sering baca juga dalam Al-Qur'an kan ada lafal kada. Fi'il mudhari'nya yakadu. Nah, jadi yakadu bentuk fi'il mudhari' yang naqis. Yang tidak membutuhkan fa'il tetapi membutuhkan isim. Dua isim. Isim pertama sebagai isimnya dia dan yang kedua sebagai apa? Sebagai khobarnya dia. I'rabnya apa? Marfu'un. Dia di sini i'rabnya rafa'. Wa alamatur rafi' tanda dia rafa' adalah atau wa huwa min af'alil muqarrabah. Yakadu ini termasuk af'al muqarrabah. Af'al muqarrabah. Artinya apa? Hampir kan dekat ya. Qarib muqarrabah. Hampir saja gitu. Ini termasuk af'al apa? Al-muqarrabah. Al-barqu ismu yakadu. Isimnya yakadu. Yang mana isimnya yakadu itu apa? Marfu'un. I'rabnya rafa' kan. Wa alamatu rafi' tanda di rafa' atau matu mungkin harokat tumah. Lalu lafal yahtofu sebagai apa? Fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa'. Wa alamatu rafi' atau matu tanda di rafa' adalah tumah. Yahtofu. Yahtofu. Wal fa'ilu fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Dhamir tersimpan secara jawaz takdir huwa ya. Yakadu al-barqu yahtofu ya. Huwanya kembali pada lafal al-barqu ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il ya. Fi'ilnya yahtofu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa itu fi mahali nasbin ya, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Khobaru yakadu. Sebagai khobarnya yakadu. Jadi yakadu al-barku isimnya, yaktofu khobarnya adalah khobar jumlah. Itu ya, khobarnya jumlah fi'liyah. Wal jumlatu min yakadu wa ismuha wa khobaruha. Adapun kalimat secara keseluruhannya, yakadu isimnya yaitu al-barku dan khobarnya yaitu khobar jumlah yaktofu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Lalu selanjutnya absarahum. Absar maf'ulun bihi mansubun. Sebagai objeknya ya, yahtofu tadi. Yahtofu ada fa'ilnya dan absara sebagai maf'ul bihnya. Mansubun i'rabnya pasti nasab gitu. Maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu memakai harokat fathah. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Absarahum, humnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabni ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya absar. Ya. Absarahum, penglihatan mereka. Jadi mudhaf ilaih. Ulama adalah dzarfu zamanin,
Dzaraf zaman, keterangan waktu, ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, ya, di atas alif yang tidak boleh didhahirkan. Fi mahali nasbin, dzaraf zaman di sini, ya, termasuk min mansubatil asma, ya, isim yang mansub gitu. Jadi di sini dia fi mahali nasbin, menempati lam nasab. Lalu dzaraf juga itu muta'alliqun, ya, muta'alliqun bil fi'li, dia terkait pada fi'il. Fi'ilnya apa? Masyau wa huwa jawabu kullama. Dia terikat pada lafal masyau yang mana dia sebagai jawabnya, ya gitu ya. Karena kulama ini sebagai apa? Sebagai syarat. Jadi syarat ada fiil syarat dan fiil jawab. Sini dia muta'alliq pada jawabnya. Kulama al-do'a. Al-do'a adalah fi'il madhin. Mabni al-fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdir huwa. Kulama al-do'a. Doa kembali pada huwa tadi al-barku, ya. Berarti huwanya rujukannya pada al-barku sama tadi. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ad-do'a, ya, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa dia? Bi idzafati kulama ilaiha. Dia diidhofahkan pada lafal kulama, ya. Jadi kulama di sini kan dzaraf, ya, tadi dzaraf zaman. Dzaraf zaman ini dia sebagai apa? Mudhaf gitu. Ya, sebagai mudhaf, maka al-do'a sebagai jumlah fi'il fa'il ini menempati posisi mudhaf ilaih, makanya fi mahali jarin. Lahum, alamu harfu jarin, lamnya sebagai huruf jar, mabniun ala fathhi, dia tetap dalam keadaan fathah. Hum adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar bilami, ai majrurun bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya lahum muta'alliqun bil fi'li al-do'a, terkait, ya, pada lafal al-do'a. Al-do'a lahum, ketika kilat itu, ya, menyinari, ya, lahum bagi mereka, kan gitu. Berarti muta'alliqnya pada al-do'a. Masyau, maka, berarti kalau ada maka itu berarti ini jawab, ya. Kalau ada maka, ketika berarti menyinari mereka, maka berarti ini adalah fi'il apa? Fi'il jawab. Masyau adalah fi'il madhin mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah. Yang mana dhammahnya al-muqaddari, dimuqaddarkan, ya, tidak didhahirkan. Di mana kira-kiranya itu? Alal alifi al-mahdzufati, di atas alif yang mahdzufah. Karena masyau itu aslinya masya, ya, masya ada alifnya bingung, ya, masya. Nah, berarti fi'il madhi bertemu dengan wau jamak, maka dia menjadi apa? Mabni dhammah. Dhammahnya di atas alif yang mana tidak boleh didhahirkan dan alifnya dibuang. Lalu selanjutnya, nah, alasannya tadi, ya, lis nadihi ila wawil jamaati, karena wawu fi'il madhi diisnadkan, ya, diisnadkan atau digabungkan pada wawu jamak. Maka dia mabni dhammah. Wal wawu dhamirun mutasilun, wawunya adalah sebagai dhamir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya wawu jamak. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya masyau la mahala laha min i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Jawabu kulama. Jadi di sini sebagai apa? Jumlah jawab, ya. Jawabnya kulama. Kulama al-do'a, maka masyau gitu. Li'anaha, ya, li'ana sesungguhnya kulama itu, kan. Kembali pada kulama, ya. Li'anaha sesungguhnya kulama itu syartiyatun ghairu jazimatin, ya. Ya, sebagai syarat, ya, syarat tetapi tidak jazimah, tidak bisa menjazmkan fi'il syaratnya dan juga fi'il jawab. Jadi ada syarat yang jazimah, ada syarat yang ghairu jazimah. Min haitsu makna, dari segi maknanya, ya. Jadi kulama itu syarat tetapi ghairu jazimah dari segi maknanya. Wal jumlatu kulama adho ala humasyau, kalimat secara keseluruhannya, kalimat syarat dan jawabnya itu, ya, la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Fihi, fi adalah harfu jarin mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala kasri, dia mabni kasrah. Fi mahali jarin, menempati i'rab jar, ya. Di fi yang mengerjakan adalah huruf jar fi.
Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fihi muta'alliqun bil fi'li masyau, terkait pada lafal masyau. Masyau fihi, berjalan fihi di dalamnya. Berarti muta'alliqnya pada masyau. Wa idza al waw harfu atfin, wawnya huruf ataf, mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wa idza lafal idza di sini sebagai apa? Dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Dzaraf yang mana ya dzaraf zaman ya, keterangan waktu juga, yang mana waktunya adalah lil mustaqbal, yang akan datang ya. Menunjukkan waktu yang mustaqbal gitu. Tadhu makna syarti, yang mana idza juga ini mengandung makna syarat. Berarti kalau idza syarat berarti ada fi'il atau jumlah syarat dan jumlah apa? Jumlah jawab. Mabniun alal sukuni, dia mabni sukun fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab ya, karena dia dzaraf ya. Wa huwa muta'alliqun bi jawabihi, dia terkait pada jawabnya. Ya, jawabnya dia ya, yaitu qalu. Wa idza adlama alaihim qamu ya. Sorry ini salah ketik ya, teman-teman ya. Yang punya bukunya itu bukan lam, itu diganti mim ya. Ketika gelap lagi kan gitu. Ya, ketika kilatnya tadi udah hilang kan berarti gelap lagi. Wa idza adlama, ya maka komu gitu, maka mereka mandek lagi gitu, ya berhenti lagi, nggak jalan ya, karena nggak lihat jalan. Berarti di situ salah ketik ya, lamnya diganti mim ya, berarti muta'alliq bijawabihi komu. Adlama adalah fi'lu madin mabniun ala fathi, dia mabni fathah ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan ya, takdirnya huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il adlama dan fa'ilnya dhamir ya. Fi mahali jarin, menempati i'rab jar. Sebagai apa? Bi idhofati idza ilaiha. Diidhofahkan idza padanya. Maksudnya menjadi apa? Menjadi mudhof ilaihnya idza gitu. Idza mudhof, adlama adalah jumlah sebagai mudhof ilaihnya. Alaihim, ala harfu jarin mabniun ala sukun. Huruf jar mabni sukun. Alaihim, himnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin, dalam i'rab menempati jar bi ala, yang dijarkan dengan huruf jar ala. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li adlama. Adapun jar majrur ala dan him, alaihim itu muta'alliqun ya, terkait pada lafal apa? Adlama. Adlama alaihim. Qamu fi'lu madin mabniun ala dhammi. Fi'il madhi yang tetap dalam keadaan dhamma. Kenapa? Litisolihi biwawil jamaati, karena dia bertemu dengan wawu jama', maka wajib mabni dhamma. Wal wawu dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Wawunya dhamir mutasil mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya qamu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il qamu ya. La mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabu syarti ghairi. Jawabu syartin ghairi jazimin ya. Sebagai jawab ya, berarti di sini jumlah jawab dari syarat idza tadi ya, yang mana ghairu jazim juga ya, tidak menjazmkan fiil syarat dan fiil jawab. Wal jumlatu syarat, adapun jumlah syarat wa idza adlama alaihim qamu, dan jawabnya itu secara keseluruhannya ma'tufatun ala jumlati kulama addu'a lahum masyaufihi, diatofkan pada kalimat kulama addu'a lahum masyaufihi. Jadi fala mahalalah minal i'rabi, maka tidak menempati apa? Tidak menempati posisi i'rab. Walau al-waw harfu atfin mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Lau adalah harfu syartin ya, huruf syarat juga ya. Ghairu jazimin juga, ghairu jazm, tidak menjazmkan gitu. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Wa yufidu ad-dilalah ya, wa yufidu ad-dilalah ta'ala alam tina'il jawabi lim tina'i syarti. Ya, jadi lau ini ya, huruf syarat ini fungsinya ya menunjukkan apa? Yufidu dilalah ala imtina jawab limtina isyarat. Ya, jadi nggak ada jawab ketika nggak ada syarat gitu. Contohnya lau sya'allahu la dhahaba. Ya, andai kan Allah menginginkan ya, menginginkan tadi la dhahaba bisamihim. Kalau andai kan Allah menginginkan, Allah bisa apa? Bisa menghilangkan samihim, pendengaran mereka ya. Ini berarti kan jawabnya, maka Allah akan menghilangkan. Nah, itu ketika tidak ada jawabnya ya, maka syaratnya
Maka jawabnya itu tergantung pada syaratnya. Kalau Allah nggak mau ya enggak. Kalau Allah mau bisa jadi, bisa menghilangkan ini. Nah, tergantung apa? Masyiatillah. Tergantung masyiah dari Allah. Tergantung keinginan atau kehendak Allah. Itu menunjukkan apa? Lau di sini adalah yufi itu adilalah ala imtina'il jawab. Limtina'i asyarti. Kalau nggak ada syarat berarti nggak ada jawab. Lidzalika fahuwa harfu imtina'in limtina'in. Maka dinamakan ya, lau itu adalah huruf imtina' limtina'. Imtina' limtina'. Sya'a fi'lu madhin ya, fi'il madhi mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Allahu, lafaz Allah adalah lafzul jalalati, lafaz jalal. Fa'ilun sebagai fa'ilnya, marfu'un sebagai apa? I'rabnya rafa'. Wa alamat rafi tandanya adalah ad-dhammatu dhammah. La dhahaba allamu waqi'atun fi jawabi lau. Lamnya sebagai apa? Jatuh di jawabnya lau. Maka ya, maka sungguh Allah akan apa? Menghilangkan. Jadi lamnya waqi'ah fi jawabi lau. Lanya sebagai apa? Harfun mabnun ala fathih. Dia di sini huruf ya, bukan isim. Dia huruf, dia mabni fathah. Dhahaba fi'lu madhi, fi'il madhi mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdir buah. Ini ya, sebagai dhamir mustatir ya, secara jawaz takdirnya buah ya. Buahnya kembali pada Allah ya. Ya dhahaba, maka yang menghilangkan itu Allah. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili la mahalana minal irabi. Jumlah di sini ya, dhahaba ya, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabu syartin ghairi jazim, sebagai jawab syarat dari lau tadi ya. Wa jumlatu law syaa Allahu la dhahaba ya, jadi jumlah secara keseluruhan ini. Jumlah syarat, fi'il syarat ya, dan juga fi'il jawab. Maktufatun ala jumlati yakadu al-barqu yahtafu. Diatofkan pada kalimat yakadu al-barqu yahtafu. Fala mahalalaha minan rafi, maka tidak menempati apa? I'rab. Bisam'ihim al-ba'u harfu jar mabni al-kasri. Ba'nya huruf jar mabni kasrah. Sam'i ismun majrur bil ba'i. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jari al-kasratu kasrah. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi fi'li dhahaba. Terkait pada lafal dhahaba. Dhahaba bisam'ihim. Wa sam'i mudhafun. Wa him dhamirun mutasilun mabni ala sukuni fi ma'ali jarin mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya ya. Wa absarihim, wawunya huruf ataf ya. Absarihim isim dan diatofkan pada sam'i ya. Lalu himnya absari sebagai mudhaf, himnya sebagai mudhaf ilaih ya, sama dengan di atas ya. Inna harfu taukidin wa nasbin. Inna huruf taukid dan huruf nasab ya. Mabni fathah. Allah sebagai isimnya ya. Isimnya inna wajib mansub ya, tandanya fathah. Ala huruf jar sukun ya. Kulli ala kulli ya. Isim majrur bi ala, dijarkan dengan ala, tandanya kasroh. Terkait apa? Jar majrur ini terkait pada lafaz apa? Qadirun. Yang ati, yang jatuh apa? Setelahnya ya. Dan kulu sebagai mudhaf. Syai'in mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya dari kulli ya. Kulli syai'in, segala sesuatu ya. Dia pasti apa? Majrur tandanya kasroh. Qadirun khobarnya ina ya. Khobarnya ina itu wajib apa? Marfu'un rafa. Tandanya di sini apa? Tuh. Wal jumlatu min ina isimnya wa khobarnya, jumlah ina isimnya dan khobarnya la mahalala minar robi, tidak menempati rob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat. Oke teman-teman, karena sudah jam 7 ya, jam 7 lewat. Kita cukupkan dulu ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari ya. Dari ayat berapa tadi? 18 sampai ayat 20 ya. Yang mana masih menjelaskan tentang orang-orang munafik ya. Masih menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang yang munafik. Semoga dengan apa ayat-ayat yang kita kaji ini ya, sebagai pelajaran buat kita ya. Jangan sampai seperti orang itu ya, seperti orang-orang yang munafik, yang punya dua wajah ya. Yang mana menampakkan keislamannya, menampakkan keimanannya, tetapi hakikatnya adalah kafir dalam hatinya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat, Bu.
Cepat sembuh Ustaz.